Hai, jumpa di Baper. Bagus perspektif. Ya, bagus preambul juga boleh. Oke, di edisi kali ini saya mau bahas tentang Lionel Messi yang berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or 2021. Selamat buat Om Messi ya yang meraih penghargaan ke-7 dalam karirnya di ajang ini dari 13 kali naik podium. Luar biasa. Oke, dia mengalahkan rival-rivalnya antara lain ada Ronaldo dan juga ada Robert Lewandowski. Ada yang mengatakan bahwa seharusnya Lewandowski dong yang menang tahun ini biar fair gitu kan. Apalagi Louis juga berhasil meraih sejumlah penghargaan individu lainnya seperti Golden Player, juga peraih sepatu emas Eropa. Ya wajar, saya juga sepakat bahwa Louis bermain luar biasa dalam 2 tahun terakhir. Cuman beberapa saat yang lalu saya sempat bilang bahwa peluang Louis untuk mendapatkan gelar Ballon d'Or kali ini sedikit berkurang ketika dia gagal mengantarkan Polandia meraih prestasi di ajang Piala Eropa 2020 atau yang digelar pertengahan tahun ini ya gitu. Sementara di saat yang sama Lionel Messi berhasil mengantarkan Argentina menjadi juara di Copa America. Inilah penghargaan atau prestasi Messi pertama bersama timnas senior Argentina. Sebagai seorang bintang yang sudah menguasai ajang ini selama 10 tahun terakhir bersama Ronaldo, maka ketika mereka meraih penghargaan sedikit saja, itu membuat suara voters, sekarang kita tahu bahwa ajang ini juga based on vote, based on pemilihan suara, itu akan mengubah konstelasi pemilihan suara. Jadi mereka langsung, wah ternyata si raja ini masih bisa punya senjata, masih bisa meraih prestasi. Sehingga kemudian di saat yang sama Louis sedikit berkurang mungkin vote-nya, sementara Messi melonjak. Nah ini yang terjadi kalau menurut saya kenapa Messi masih menjadi juara atau meraih penghargaan Ballon d'Or kali ini. Ya sebuah risiko saja. Saya sih membayangkan andai kata tahun lalu di Ballon d'Or 2020 digelar, kan waktu itu kan batal karena ada pandemi ya. Bila saat itu digelar mungkin Louis akan menjadi pemain terbaik di ajang Ballon d'Or karena saat itu Bayern Munchen ia antar menjadi juara Bundesliga, juara Liga Champions Eropa, juara Super Eropa sehingga hingga juara Piala Dunia antar klub. Wah, baik banget kan? Dan dia juga meraih gelar sepatu emas di Liga Domestik sehingga waktu itu rasanya tidak ada yang bisa ngelawan dia. Tapi tahun ini suasana berubah, persaingan juga mulai sedikit berubah, dan para bintang-bintang lama ini Messi dan Ronaldo sudah mulai menemukan sisi lainnya untuk kembali bersinar. Kita tahu bahwa Ronaldo sempat menguasai daftar top skor Liga Italia, Messi juga seperti itu. Kemudian Messi mengantarkan Argentina menjadi juara Copa, sehingga konstelasi persaingan pun berubah di tahun ini. Ya, tapi tidak buruk juga. Lewandowski berhasil meraih penghargaan striker terbaik, which is saya pikir tidak ada yang bisa menolak bahwa dia adalah striker terbaik di dunia saat ini. Bahkan saat musim ini pun masih sangat mendominasi Bundesliga. Musim lalu bahkan mencetak 41 gol ya di Bundesliga ya, mengalahkan rekornya Gerd Müller. Jadi ya wajar saja. Eh, apa yang dialami, apa yang diraih oleh Messi juga mirip dengan yang diraih oleh Donnarumma. Banyak yang mengatakan Donnarumma kok jadi terbaik ya, padahal tahun ini banyak yang cadangannya keluar nafas di PSG. Tapi jangan lupa, gara-gara Donnarumma cemerlang, Italia juga menjadi juara Piala Eropa 2020, ya kan? Jadi ya saya pikir ini sebuah fair choices lah, atau hasil yang cukup fair lah untuk di ajang Ballon d'Or kali ini. Tahun depan akan lebih seru karena ada Piala Dunia 2022. Kita nggak tahu apakah Ballon d'Or akan digelar sebelum Piala Dunia ataukah sesudahnya. Karena ini akan bisa mengubah konstelasi persaingan. Messi sudah punya tiket ke Piala Dunia, dia akan tampil mati-matian untuk memberikan gelar keduanya bagi Argentina. Sementara itu Ronaldo, Jorginho, dan juga Lewandowski masih akan bertarung di babak playoff nih bro. Portugal dan Italia terancam bila gagal melaju ke final playoff, ya dua-duanya nggak akan tampil di Qatar. Polandia malah punya peluang sedikit lebih baik, tapi juga masih harus melalui babak playoff untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia. Kita lihat ya bagaimana persaingan tahun depan. Dan apa juga yang terjadi dengan Messi sebenarnya apa ya mirip dengan apa yang terjadi dengan Ronaldo dan Salah gitu ya. Banyak yang bilang bahwa Salah berada di momen terbaik, tapi ya ternyata memang para voters lebih menyukai dia lebih memilih Ronaldo yang posisinya berada di atasnya Muhammad Salah di daftar Ballon d'Or kali ini gitu.
Oke, see you lagi. Jumpa lagi nanti ya di Baper. Ciao.